Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meninjau jurnal atau scientific paper review untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Dewi Rusdatul Fauzia dengan NIM H.20 10036 di kelas PGSD 6D. Untuk artikel atau jurnal yang saya teliti yaitu berjudul Kompetensi Guru dalam Memanfaatkan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK di SD Negeri 16 Banda Aceh. Jurnal ini berjenis jurnal ilmiah pendidikan guru sekolah dasar dengan volume 2 nomor 2 pada halaman 126 sampai 134 di bulan April 2017. Untuk penulisnya yaitu Yusrizal, Intan Safia, dan juga Nurhaidah. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini yaitu kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Pengolahan data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Selanjutnya, untuk pengumpulan data yaitu seperti yang sudah disebutkan menggunakan wawancara. Dalam penelitian ini dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data tentang bagaimana cara subjek menggunakan, memilih, serta memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK. Penelitian ini menggunakan model interaktif dari Mills dan Habermas untuk menganalisis data hasil penelitian. Komponen analisis data model interaktif menurut Mills dan Habermas diantaranya yaitu reduksi data atau data reduction, penyajian data atau data display, penarikan kesimpulan atau verifikasi, atau disebut juga conclusion drawing atau verification. Tujuan dan manfaat penelitian yaitu untuk mengetahui kompetensi guru dalam pemanfaatan atau memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK di SD Negeri 16 Banda Aceh. Adapun manfaat dari penelitiannya ini yaitu sebagai sarana untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana kriteria pemilihan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK. Untuk subjek penelitiannya yaitu terdiri dari 6 orang guru yaitu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 16 Banda Aceh. Pendahuluan yaitu pemanfaatan TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pendidikan menyebabkan perubahan mendasar bagi cara mengajar guru dan cara siswa belajar. TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi membawa perubahan tentang peran guru yang tidak hanya menjadi guru yang tidak sekedar sebagai sumber dan pemberi ilmu pengetahuan, namun menjadikan guru sebagai fasilitator bagi peserta didik. Nah, peranan TIK ini dianggap sangat penting dalam dunia pendidikan karena pendidikan merupakan suatu bangsa menjadi tolak ukur kemampuan suatu bangsa. Oleh karena itu, penggunaan TIK diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Salah satu cara penggunaan TIK yaitu menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber dan media pembelajaran yang inovatif. Sehingga proses pembelajaran akan lebih menarik dan hasilnya terasa bermakna oleh peserta didik. Guru sebagai tenaga pengajar yang profesional harus tahu dan paham akan pentingnya teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran saat ini. Nah, melalui pemanfaatan TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat meningkatkan mutu pendidikan, yaitu dengan cara membuka dengan lebar terhadap akses ilmu pengetahuan dan penyelenggaraan pendidikan bermutu.
Adanya TIK ini memberikan jangkauan yang luas, cepat, efektif, dan efisien terhadap penyebarluasan informasi ke berbagai penjuru dunia. Nah, selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 di tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, terdapat 4 kompetensi yang harus dikuasai oleh guru, diantaranya yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi individual, dan kompetensi sosial. Di dalam kompetensi pedagogik sendiri disebutkan bahwa seorang guru harus mampu menggunakan serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang gunanya untuk kepentingan pembelajaran. Oleh karena itu, guru dituntut harus bisa menggunakan serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media dalam proses pembelajaran sehari-hari. Rusyan berkata pada tahun 2014, yaitu untuk memiliki kemampuan dan keahlian, para guru dituntut meningkatkan pengetahuan, memakai dan menguasai teknologi, baik itu komputer maupun alat-alat teknologi lainnya yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Adapun pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi yaitu yang pertama, kesesuaian media yang ditampilkan dengan tujuan belajar. Yang kedua, ketepatan media teknologi informasi yang digunakan dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, media yang digunakan sesuai dengan keadaan psikologis anak. Yang keempat, semua media yang akan digunakan tersedia dan mudah didapatkan. Yang kelima, biaya yang dikeluarkan dalam penggunaan media sesuai dengan manfaat yang dihasilkan. Yang keenam, kemampuan penggunaan atau menggunakan fasilitas TIK yang tersedia sebagai media pembelajaran. Contohnya, guru harus sudah bisa menggunakan PowerPoint dan menggunakan internet, kemudian LCD atau proyektor dan lain-lain. Dan yang ketujuh yaitu ketepatan desain media yang digunakan seperti warna, suara, dan gambar yang ditampilkan jelas dan menarik, karena siswa akan lebih terasa mudah menyerap ilmu jika ada sesuatu yang menarik di dalam tampilan pembelajarannya. Selanjutnya, analisis data observasi dan wawancara dapat diketahui bahwa kompetensi guru dalam memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di SD Negeri 16 Banda Aceh sudah cukup baik. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana cara guru menggunakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran. Misalnya penggunaan komputer, infocus, PowerPoint, video, serta bisa mengakses langsung media dari internet. Namun, masih diperlukan banyak bimbingan dalam mencari media serta bahan ajar dari internet. Bimbingan tersebut bisa melalui seminar, lokakarya, serta pelatihan mengenai teknologi informasi dan komunikasi, sehingga beberapa kesulitan dan kendala dalam pemanfaatan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran dapat diatasi. Dengan adanya TIK ini, guru tidak akan tertinggal, pendidikan tidak akan tertinggal karena perkembangan zaman itu akan terus maju. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari tinjauan jurnal yang saya teliti. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi